Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Putri Fadila dengan NIM C1C025059. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Universitas Jambi. Saya di sini akan menjelaskan materi ketiga dari RPS ketiga, yaitu timbulnya utang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya utang pajak dalam sistem perpajakan. Dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Birmi Eka Putra SE MSI, serta Ibu Nyimas Dian Maisaro SE MS AK. Kita masuk ke slide yang pertama, yaitu timbulnya hutang pajak. Jadi, utang pajak adalah kegiatan wajib pajak kepada negara yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan. Utang pajak timbul ketika wajib pajak memenuhi syarat yang menyebabkan adanya kewajiban pajak, seperti memperoleh penghasilan atau memiliki objek pajak. Dalam hukum pajak, terdapat dua ajaran menjelaskan timbulnya utang pajak, yaitu ajaran formal dan ajaran material. Kedua ajaran ini menjelaskan dasar hukum munculnya utang pajak. Timbulnya hutang pajak, ajaran formal. Jadi, ajaran formal itu menyatakan bahwa utang pajak timbul setelah diterbitkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Fiskus itu adalah pemerintah. Artinya, sebelum ada penetapan dari otoritas pajak, utang pajak belum dianggap ada secara hukum. Ajaran ini digunakan dalam official assessment system, yaitu sistem di mana Fiskus atau pemerintah menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan dari Fiskus atau pemerintah. Timbulnya hutang pajak, ajaran material. Jadi, ajaran material menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena undang-undang, bukan karena surat ketetapan pajak. Utang pajak dianggap ada ketika wajib pajak telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, seperti memperoleh penghasilan atau melakukan transaksi tertentu, seperti belanja atau hal-hal lainnya. Ajaran ini digunakan dalam self-assessment system, di mana wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajaknya. Sistem ini membutuhkan kesadaran dan kejujuran wajib pajak itu sendiri. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hapusnya utang pajak. Utang pajak tidak selalu berlangsung selamanya. Dalam kondisi tertentu, utang pajak dapat hapus sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penghapusan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan negara. Jadi, dalam hapusnya utang pajak ini terdapat beberapa cara menghapusnya. Yang pertama itu ada pembayaran. Pembayaran merupakan cara utama untuk menghapus utang pajak. Utang pajak dianggap hapus apabila wajib pajak telah melunasi seluruh pajak yang terutang, beserta sanksinya atau dendanya. Pembayaran dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dan setelah dibayar, kewajiban pajak dianggap selesai. Yang kedua, ada kompensasi. Jadi, kompensasi adalah penghapusan utang pajak dengan cara memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak yang masih ada. Kelebihan pembayaran dapat digunakan untuk membayar utang pajak berikutnya. Hal ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan mencerminkan asas keadilan. Masih dihapusnya utang pajak, yang ketiga yaitu kadaluarsa. Utang pajak dapat hapus karena kadaluarsa, yaitu lewat jangka waktu tertentu untuk melakukan penagihan. Jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan penagihan, maka hak negara untuk menagih menjadi gugur atau gagal. Kadaluarsa memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Yang keempat, ada pembebasan dan penghapusan. Jadi, dalam penghapusnya utang pajak, ada pembebasan dan penghapusan. Pembebasan utang pajak diberikan oleh pemerintah karena alasan tertentu, seperti kebijakan fiskal atau kondisi khusus. Sedangkan penghapusan dilakukan apabila utang pajak tidak dapat ditagih secara administratif, misalnya karena wajib pajak tidak memiliki harta benda. Masih dihapusnya utang pajak, di bagian yang nomor 5, yaitu penundaan penagihan. Penundaan penagihan terjadi apabila wajib pajak mengajukan keberatan atau banding. Selama proses tersebut berlangsung, penagihan pajak dapat ditunda sampai ada keputusan hukum tetap, namun utang pajak tetap ada. Yang terakhir ada pengecualian. Pengecualian ini terjadi apabila suatu objek atau subjek pajak tidak termasuk dalam ketentuan pajak menurut undang-undang. Dalam hal ini, utang pajak tidak timbul atau dapat dibatalkan. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Fiskus untuk menagih utang pajak agar wajib pajak melunasi kewajiban penagihan. Penagihan ini dilakukan beberapa tahap sesuai peraturan. Ada sekitar
5 tahap penagihan. Yang pertama itu penagihan seketika dan sekaligus, yang kedua surat paksa, yang ketiga penyitaan, yang keempat pencegahan dan penyanderaan, dan kelima adalah lelang. Penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan ini dilakukan tanpa menunggu jatuh tempo apabila terdapat resiko utang pajak tidak dapat ditagih. Misalnya wajib pajak akan meninggalkan negara atau memindahkan hartanya. Tujuannya untuk melindungi penerimaan negara itu tersendiri. Yang kedua ada surat paksa. Surat paksa adalah surat yang memiliki kekuatan hukum untuk memaksa wajib pajak membayar utang pajak. Surat ini menjadi dasar tindakan penyitaan apabila pajak tidak dibayar. Yang ketiga ada penyitaan. Penyitaan adalah tindakan menguasai barang milik wajib pajak sebagai jaminan pembayaran utang pajak. Barang yang disita dapat berupa kendaraan, tanah, atau aset lainnya yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang keempat ada pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan adalah larangan wajib pajak berpergian dari ke luar negeri, sedangkan penyanderaan adalah pembatasan kebebasan wajib pajak sebagai tindakan terakhir untuk memaksa membayar pajak. Yang terakhir ada lelang. Barang yang telah disita akan dijual melalui lelang untuk melunasi utang pajak. Hasil lelang digunakan untuk membayar utang pajak dan biaya penagihannya sendiri. Kita masuk ke bagian pejabat dan jurusita pajak. Pejabat pajak. Pejabat pajak adalah pejabat yang berwenang dalam proses penagihan pajak. Pejabat pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat teguran, surat paksaan, dan surat perintah penyitaan sebagai bagian dari tindakan penagihan pajak. Pejabat pajak bertanggung jawab memastikan bahwa penagihan dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ada jurusita pajak. Jadi, jurusita pajak adalah petugas yang melaksanakan penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak. Tugas jurusita pajak meliputi penyampaikan surat paksa, melakukan penyitaan barang milik wajib pajak, dan melaksanakan tindakan penagihan lainnya berdasarkan perintah dari pejabat pajak. Dengan adanya pejabat pajak dan jurusita pajak, proses penagihan pajak dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Kita masuk ke slide terakhir, yang itu kesimpulan. Jadi, berdasarkan pembahasan yang tadi kita telah sampaikan dan telah diuraikan juga, dapat disimpulkan bahwa utang pajak merupakan kewajiban wajib pajak kepada negara yang timbul karena ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berdasarkan ajaran formal maupun ajaran material. Dalam sistem self-assessment system, wajib pajak memiliki tanggungan jawab yang menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila utang pajak tidak dilunasi, pemerintah dapat melakukan penagihan melalui tahapan seperti surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan pelelangan oleh pejabat dan jurusita pajak yang berwenang. Selain itu, utang pajak dapat dihapus karena pembayaran kompensasi, kadaluarsa, pembebasan, atau penghapusan sesuai peraturan perpajakan. Dengan demikian, pemahaman mengenai timbulnya penagihan dan hapusnya utang pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung penerimaan negara atau kas negara. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Saya harap ini bisa masuk ke dalam otak atau bisa diserap. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.